Halo sahabat EHJM, sekarang saya berada di kantor Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Bersama Bank Indonesia, saya akan menuju Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ikutin perjalanan saya menuju Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Palembang. Untuk sampai ke tujuan dengan cepat, kami menggunakan akses jalan tol Palembang. Dan keluar di pintu tol Indralaya. Dan kami masuk di area Komplek Wijaya Sen. Dan akhirnya kami sampai di area tempat pelaksanaan panen cabai merah. Acara ini juga dihadiri Ketua TP PKK Sumatera Selatan, Haja Febrita Lustia Hermanderu. Di tempat ini juga selain cabai merah, juga ada tanaman pohon anggur impor dan juga ada tanaman pepaya atau kates dan buah-buahan yang lainnya. Tampak di sini hadir Edwin Sodria Dimadja, Kepala BI Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disusul dan rombongan Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febrita Lustia Hermanderu, Ketua PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Febrita Lustia Hermanderu, Provinsi Sumatera Selatan, Edwin Sodria Dimadja. Tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham.
merupakan salah satu komoditi hasil program kerjasama kolaborasi antara Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada program pengembangan klaster komoditi tanaman pangan yang termasuk kategori volatile food atau komoditas pangan penyumbang inflasi, meliputi klaster bawang merah, cabai merah, dan ayam bertelur KUB, ayam kampung unggulan Balitnak, yang merupakan salah satu tupoksi dari Balitbangda melalui UPTB Sriwijaya Science Technopark Sumatera Selatan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil riset, serta sebagai wadah percontohan untuk transfer teknologi dan inovasi daerah, terutama di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan bagi semua masyarakat di Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, panen hari ini merupakan panen siklus kedua pengembangan klaster tanaman cabai merah kelompok tani Sriwijaya Bakung 2 beranggotakan 13 orang dengan ketuanya Bapak Abdurrahman sebagai Bina Mitra binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang disupervisi dan dimonitoring oleh Manajemen UPTB STP Balitbangda Sumatera Selatan seluas 2 hektar dengan 3 varietas, yaitu cabai ketapi, indapura, dan akar dengan 2 perbedaan waktu tanam 1 hektar dengan 2 minggu jaraknya, bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kesinambungan stok. Untuk siklus pertama, kelompok tani mendapatkan bantuan benih dan saprotan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prop Sumsel. Pada siklus kedua ini mendapatkan bantuan saprotan saja. Bapak Ibu yang saya banggakan, tanaman cabai merah ini dapat tumbuh sampai usia 9-12 bulan dan alhamdulillah pada usia 75 hari setelah ditanam, dari usia biji 2 minggu semai telah dapat dipanen. Produktivitas tanaman ini lebih cepat dan lebih baik dari siklus pertama. Hal ini dikarenakan kelompok yang dibina, diverifikasi, dibimtek, disupervisi, dan dimonit langsung oleh tim koordinasi pengembangan klaster tanaman pangan UPTB STP Sumsel menggunakan sistem integrated smart farming dengan teknologi digital farming, memadukan sistem terintegrasi model pertanian kombinasi konvensional dan digital farming melalui aplikasi Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan, Ibu Haja Febrita Lustia Hermanderu. Yang kami hormati Wakil Ketua Penggerak PKK, Ibu Haja Fauziah Mawardi. Yang kami hormati Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Ibu Ekowati Retnaningsih. Yang kami hormati Kepala Balitbangda Sumatera Selatan, Bapak Alamsyah. Yang kami hormati Wakil Ketua PKK Ogan Ilir, Ibu Faizah Ardani. Yang kami hormati para Kepala OPD tingkat provinsi dan kabupaten kota. Yang kami banggakan para petani dari klaster cabai merah binaan Balitbangda Sumatera Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta Bapak Ibu semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkahnya dan rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi menjelang siang yang cerah ini di SSTP. Melalui channel kami ini kami juga untuk mendorong perluasan dari strategi distribusinya dan juga penjualannya. Jadi dengan pendekatan digital diharapkan dari produksinya bisa meningkat dan juga dari pemasarannya bisa meningkat. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Balitbangda SSTP yang telah bekerja sama dengan kami sejak tahun 2020 pada hari itu. Dan kami sangat terbantu sekali untuk program-program ketahanan pangan bekerja sama dengan SSTP karena kami yakin SSTP memiliki
kapabilitas SDM yang sangat tangguh. Dan ini sangat diperlukan sekali untuk transfer knowledge pada petani, dan juga yang paling penting sekali untuk pengembangan dari kesuksesan di dalam sebuah klaster pertanian adalah proses pendampingan yang terus-menerus dari petani dan juga kita semua untuk mendorong produktivitas. Dan kerjasama yang sudah dilakukan ini menyentuh dari klaster bawang merah, cabai merah, dan juga ayam ya Pak ya, ayam peternak. Dan terakhir kita bekerja sama di dalam digital farming. Dan konsepnya untuk digital farming ini, kalau boleh saya cerita sedikit, ada 3 hal yang kita support. Pertama adalah penggunaan peralatan untuk sensor cuaca dan sensor tanah. Dan ini sangat membantu sekali bagi petani untuk menentukan strategi tanam maupun strategi untuk revisinya. Yang kedua, dengan digital farming ini juga dimungkinkan untuk melakukan otomasi pemupukan dan juga pengairan dari yang bisa dilakukan oleh petani. Dan yang berikutnya, ketiga, adalah bahwa para petani ini bisa memonitor kondisi lahan dan perkebunan melalui CCTV. Jadi pada intinya para petani ini mudah-mudahan diberikan kemudahan gitu dengan penerapan digital farming, sehingga produktivitasnya bisa naik dan juga efisiensi bisa meningkat. Dan kalau kita lihat dari hasilnya, alhamdulillah pada bulan Februari lalu sudah dilakukan panen bawang merah dengan hasil 10 juta ton, katanya 10 juta ton. 10 ton ya per hektar. Dan sebelumnya katanya 7 ton per hektar. Tepuk tangan dong untuk SSTP dan para petani yang sudah sukses di dalam panen bawang merah. Dan kesempatan hari ini syukur alhamdulillah kita kedatangan Ibu Hermandaru dan juga Ibu Mawati untuk bersama-sama kita melakukan panen dari cabai hasil dari digital farming. Bapak Ibu semua, dari apa yang sudah kita kerjasamakan melalui pendampingan ataupun pemberian saprodi bersama SSTP dan Balitbangda di sini, kami harapkan ini merupakan salah satu wujud sinergitas kami dengan Balitbangda dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di dalam mendukung kemajuan para petani. Kami melihat sektor pertanian ini adalah sektor yang mampu terus tumbuh positif ketika masa pandemi COVID yang perlu terus kita support, baik dari teknologinya maupun dari sisi pendampingannya. Dan tentunya dengan penggunaan teknologi digital akan memberikan hasil yang luar biasa yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga langkah kita ke depan senantiasa dimudahkan dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan selamat kepada SSTP. Jadi kami sekarang ngajak Pak Almsa dan Ibu Eko bahwa kami nanti mungkin hari ini nak beli cabenya, nak beli bawangnya, nak beli telurnya dan lain sebagainya untuk kami jualkan, bantu kami jualkan di PKK. Mudah-mudahan bisa berterus ya Pak, karena kami juga membantu petani pagar alam. Jadi kalau misalkan ada jeruk gerga, ada cabai, ada terong dan lain sebagainya, bawang putih, itu mereka hanya ngirim ke PKK, berapa harganya tinggal kami jual aja. Memang harusnya seperti itu yang program PKK yang harus kami galakkan sesuai dengan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Jadi kalau dulu Pak, gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini, kalau dulu hatinya PKK, kalau di program kami di 10 program pokok PKK. Cuman karena
karena harus bekerja sendiri dan tidak ada pendampingan dari mungkin dari pertanian, dari yang lain-lainnya. Jadi kadang-kadang tuh Pak ya, kita nanam apalagi misalnya cabai, kadang-kadang itu yang di ujungnya hijau, yang di separohnya kuning. Jadi bukannya kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi akhirnya merugi. Jadi mungkin dengan adanya teknologi park ini di sini, mudah-mudahan nantinya kita ada pendampingan dari sini untuk 17 kabupaten kota seperti yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi. Kami setiap per 3 bulan itu ada perkumpulan ketua tim gerak PKK se-Sumatera Selatan. Jadi mungkin nanti Bu Eko, nanti kami akan ngajak ke sini aja. Jadi mereka akan mengikuti pelatihan untuk disampaikan kepada PKK di kabupaten kota di wilayah masing-masing. Ya, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa menikmati panen cabai merah yang merupakan hasil pilot project dari digital farming yang dilakukan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Balitbangda di SSTP ini. Kerjasama ini sudah berlangsung lama dan pada intinya kita ingin mengembangkan digital farming untuk memperkuat sektor pertanian, gitu ya, sektor pertanian. Dan ada 3 aspek yang kita lihat untuk di sektor pertanian ini yang kita support. Pertama adalah penggunaan alat sensor tanah dan cuaca. Kedua untuk pemupukan dan pengairan yang semuanya bisa dilakukan melalui HP monitoringnya, dan ketiga adalah membantu petani untuk memonitoring kondisi lahannya melalui CCTV. Dan pada bulan lalu kita juga sudah melakukan panen untuk bawang merah dan alhamdulillah hasilnya juga cukup bagus, di mana di bulan Februari kemarin hasilnya untuk bawang merah ini 10 ton per hektar, dan ini merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu yang hanya sebesar 7 ton per hektar. Dan kami berharap digital farming ini yang dilakukan di SSTP bisa menjadi replikasi gitu di 17 kabupaten kota untuk mendorong masuknya digitalisasi di sektor pertanian. Karena digitalisasi di sektor pertanian itu tidak hanya untuk aspek penyaluran dan distribusinya saja melalui e-commerce, tapi juga untuk aspek digitalisasi agroindustrinya, agroproduksinya. Jadi kita bisa memasukkan aspek digitalisasi baik dari pra-produksi, proses produksi maupun panennya. Mudah-mudahan ini bisa direplikasi ke 17 kabupaten kota. Terkait dengan inflasi, kalau kita lihat memang di Sumatera Selatan ini cabai, bawang merah, dan juga beberapa komoditas lainnya seperti telur ini memang merupakan faktor pendorong inflasi di Sumatera Selatan. Dan mudah-mudahan dari hasil digital farming dan juga produksi pertanian untuk cabai dan juga bawang bisa membantu untuk stabilitas di produksinya dan stabilitas di harganya. Memang ada banyak hal untuk melakukan stabilisasi ini, antara lain dengan kerjasama antar daerah, baik di intra di Sumatera Selatan maupun kerjasama dengan provinsi lainnya, gitu, untuk membantu stabilitas harga di beberapa komoditas pagi-pagi. Untuk Sumatera Selatan sendiri, inflasinya sepengaruh gimana, Pak? Untuk komoditi, dari komoditi? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di Sumatera Selatan itu secara historis selama 5 tahun, komponen cabai merah, bawang merah, dan telur ayam merupakan komoditas penyumbang inflasi. Dan ini bisa bersifat temporer karena kenaikan permintaan menjelang puasa Ramadan ataupun menjelang akhir tahun. Tapi saya yakin bahwa dengan langkah TPID antara Bank Indonesia, pemerintah provinsi, termasuk juga kabupaten kota, bisa membantu untuk stabilisasi harga dengan beberapa strategi yang menyentuh tadi ya 4K-nya. Jadi strategi distribusinya, penyalurannya, maupun dari sisi komunikasi kita untuk memperkuat ekspektasi masyarakat. Di sisi
provinsi dan juga institusi lainnya seperti Bulog ini sudah bersinergi untuk menjaga stabilitas harga, antara lain tadi melalui stabilitas beras dan juga untuk daging. Jadi memang perlu keterlibatan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas harga, dan kita lihat juga bahwa sekarang menjelang Ramadan dan biasanya memang harga-harga itu naik. Kenapa? Inflasi secara keseluruhan di tahun ini masih kami perkirakan sesuai ya dengan perkiraannya, yaitu 3 plus minus 1%. Begitu. Beberapa hal yang mungkin kita perlu waspadai untuk inflasi ini adalah kenaikan cukai rokok ya, yang sudah naik kemarin di awal Januari, dan juga kita perlu antisipasi kenaikan harga gas di LPG 3 kg yang sudah mulai bergerak naik. Nah, ini perlu diantisipasi, terutama dari tadi ya, inflasi yang dari administrative price ya, yang diatur oleh pemerintah. Ya. Oke. Jadi itu cara kerjanya gimana yang diterapin di sini? Nah, kalau di sini itu kan kita ada di pasnya namanya Habibie Grow sama Habibie Daus. Nah, Habibie Grow-nya ini kayak apa ya? Kayak CPU-nya lah gitu ibaratkan. Nanti dari Habibie Grow ngasih instruksi ke Habibie Daus untuk mengalirkan pupuk secara otomatisasi ke lahan. Nah, namanya drip line. Nah, itu berukuran saluran pipa gitu. Nanti langsung dialirkan otomatisasi. Itu udah diterapin sejak kapan di sini? Sudah dari Januari. Di yang lahan 2 hektar kurang lebih ya? Di situ ya? Iya, di situ. Alat apa aja yang kita taruh di sini jadinya? Jadi ini itu baru atau otomatisasi air dan itu sama itu di sana AWS. Jadi untuk cuaca, stasiun cuaca, sensor. Habibie Garden ini kerjasama dengan BI-nya berarti? Ya. Oh, oke. Kalian berarti proyekkan gitu atau bagaimana? Proyekkan. Sampai kapan misalnya di sini? Ini sampai panen ini. Sampai panen ini. Iya. Hasilnya menurut Habibie Garden bagaimana? Sudah sesuai dengan target rencana atau bagaimana? Nah, karena kemarin baru panen pertama ya, jadi ya masih inilah, cuman untuk target insya Allah bisa. Potensi itu berapa sih? Maksudnya untuk potensi Kalau peningkatan tanaman produksi itu, atau apa? kalau pertanaman itu bisa sampai 1 bulan, cuman untuk rata-rata mungkin bisa lebih kurang dari itu dikit. Cuman bisa sampai sebulan. Dengan adanya otomatisasi itu untuk mendongkrak produksi juga kan ya? Iya, dan membantu petani juga. Otomatisasi juga, efisiensi pupuk, efisiensi air. Kalau efisiensi pupuk hitungannya berapa persen dengan adanya kehadiran Habibie? Bisa 30 sampai 50. Oke, kalau air pun juga demikian? Iya, demikian. Ini yang seperti ini udah diterapkan di mana aja selain di Sumsel? Ada di Kalimantan ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, di Lampung ada. Ini sifatnya CSR atau kalau misalkan secara komersial gitu penerapannya? Komersial. Oh, komersial, jadi yang meng-hire BI berarti gitu ya? Kalau di sini ya? Iya, gitu ya? kerjasama. Kalau petani mau mandiri melakukan digitalisasi Bisa. itu gimana? Bisa 2 opsi, bisa sewa atau Oke. bisa langsung beli instalasi. Oh gitu. Kalau beli mandiri itu berapa sih biayanya untuk petani mengeluarkan berapa gitu? Untuk Kalau gambarannya ya, Ah. kalau misalkan sewa tuh bisa sekitar 200 atau 500 sampai 500 Juta. per bulan. 500.000 per bulan? Kalau sewa. Oh sewa, sewa. iya. Murah ya termasuk ya? Termasuk kalau instalasi ya. Instalasi masang ada investasi yang Iya, dikeluarkan ada petani investasi gitu ya? awal gitu ya. Siap, oke. Makasih ya Mbak. Iya. Apa namanya? Yolanda, Yolanda Iya. sebagai agronomis dari Habibie Garden. Oke. Edi Hasan, jurnalis media, melaporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.